Halo sob, kali ini saya akan menceritakan film bertema balap mobil. Balapan ini dilakukan di lintasan tanah, dan membutuhkan keseimbangan yang luar biasa. Karena tidak hanya kontak fisik antar mobilnya, lintasan ini juga mengharuskan mereka untuk bisa melompat dengan sempurna. Salah satu tim di sana merupakan tim dari Rick, dengan pembalapnya yang bernama Lerion. Dahulu dia adalah pembalap yang memiliki potensi, namun kini kemampuannya terus menurun. Ditambah lagi mobil ini sering mengalami masalah sehingga harus keluar dari balapan. Penampilan buruk yang terlalu sering membuat beberapa sponsor berhenti mendukungnya. Istri dari Rick yang bernama Glenda hanya bisa mendukung dan memberinya semangat. Rick berharap agar dia bisa bertahan di masa sulit ini. Di tempat lain terdapat seorang pencuri mobil yang sedang dikejar polisi. Dia bernama Des, yang dibantu oleh navigatornya dari jauh, bernama Lexi. Dengan memilihkannya jalan yang sepi, dengan mudah polisi kehilangan jejaknya. Sebenarnya Des sendiri tidak terlalu khawatir apabila kembali ditemukan polisi, karena dengan skill menyetirnya yang hebat, mereka sama sekali tidak bisa menangkapnya. Dia bahkan berani kembali mendekat dan mengejek polisi itu. Selanjutnya mobil itu dia serahkan kepada Serp, penadah mobil curiannya. Sayangnya dia selalu dibayar murah, tidak sesuai dengan bahaya yang dia tanggung. Namun dia tidak bisa melawan karena inilah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk memperoleh uang. Dia hanya tinggal berdua dengan adiknya yang bernama Tanya. Kedua orang tuanya sudah meninggal sehingga Des harus selalu menjaganya. Rekaman dari polisi sebelumnya saat ini menjadi candaan bagi anggota polisi lainnya. Namun karena Des menunjukkan wajahnya, kapten polisi yang bernama Freeman mengetahui siapa dirinya. Ternyata dahulu Des adalah salah satu lulusan terbaik dari sebuah ajang pencarian bakat pembalap. Dengan cepat polisi menemukan alamat dan ingin menangkapnya. Des tidak bisa lari lagi dan pasrah dengan nasibnya. Di ruang interogasi, kapten menemuinya. Di antara lulusan Next Generators, hanya Des yang nasibnya tidak beruntung. Freeman sadar, Des menjadi seperti ini karena keadaan yang memaksanya. Dan sebagai orang dewasa, dia ingin membantu mencarikan Des pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. Paginya Kapten Freeman menemui Rick yang ternyata adalah teman lamanya. Dia ingin meminta bantuan agar Des diterima bekerja di sini. Tentu dengan tim yang berantakan ini, Rick tidak bisa memberikan kepastian. Kapten Freeman memberikan sebuah video pengejaran sebelumnya, yang bisa membuat Rick merubah pikirannya. Penasaran dengan itu, dia pun langsung membukanya. Dan seperti yang diharapkan, Rick tertarik dan mau menerinya. Malamnya dia langsung membawa Desa, yang terlihat canggung di dalam mobil. Sesampainya di rumah, Glenda langsung menemuinya. Tanpa disangka, dia bahkan menyambutnya dengan senang hati. Des dibawa masuk dan disiapkan sebuah kamar untuknya. Di rumah ini, Des harus mengikuti aturan yang ada. Terutama tugasnya yaitu bekerja sebagai kru di timnya. Paginya Rick langsung membanya dan diperkenalkan pada anggota lainnya. Sayangnya Lerion, pembalap andalannya, nampak tidak suka. Dia bahkan mengejek dan merendahkannya. Untungnya Des hanya diam, karena menyadari bahwa dirinya masih baru di sini. Pekerjaan pertamanya adalah membersihkan saluran yang tersumbat. Selain itu dia disuruh menyapu, dan mengambilkan alat untuk mekanik. Sayangnya dia tidak bisa melihat kualifikasinya, karena disuruh menunggu di sini. Tugasnya adalah membersihkan mobil, untuk mengikuti balapan yang sebenarnya. Semua menuju ke lintasan, termasuk dengan Des yang akhirnya diperbolehkan melihat. Banyak penonton sudah menunggu untuk melihat balapan yang liar ini. Sayangnya Des dilarang masuk, karena tidak membawa tanda pengenal di timnya. Tidak kehilangan akal dia menyelinap dengan melompati pagar. Dan tiba waktunya balapan paling liar ini akhirnya dimulai. Untuk pertama kali, Des merasa adrenalinnya bangkit walaupun hanya sebagai penonton. Lagi-lagi penampilan Lerion masih saja buruk dan terus menyalahkan mobilnya. Balapan kali ini akhirnya dimenangkan oleh juara bertahan, tanpa hambatan sedikitpun. Dengan kondisi seperti ini, Rick tampak kecewa. Hanya ada satu orang di timnya yang merasa senang, karena baru pertama kali melihat balapan seperti ini. Melihat ketertarikannya, Rick membawa Des menuju garasi pribadinya. Di sana dia memperlihatkan mobil koleksinya yang tentu membuat Des terkejut. Dan akhirnya Des mengetahui bahwa dahulu Rick adalah pembalap hebat yang memenangkan banyak sekali kejuaraan. Sayangnya dia mengalami cedera fatal, yang membuatnya harus pensiun menjadi pembalap. Penasaran dengan cerita itu, Des mencari profilnya di internet. Dari banyak pembalap yang mengakui kehebatan Rick, sampai dengan tragedi yang menimpanya.
Kecelakaan itu bahkan menjadi berita utama dan disayangkan oleh banyak pembalap. Namun Rick tidak menyerah di dunia balap, dan kembali sebagai pemilik sebuah tim baru. Setelah mengetahui itu, Des mulai bersimpati padanya. Beberapa hari kemudian, dia mulai terbiasa dengan tim ini. Apalagi melihat Lerion yang sering ribut dengan para mekanik, sudah menjadi makanannya setiap hari. Tim ini masih seperti sebelumnya, yaitu tampil buruk dalam kualifikasi. Tidak ada tanda-tanda dari Lerion untuk bisa lebih cepat. Dan lagi-lagi Lerion menyalahkan mobil ini yang membuat penampilannya tidak berkembang. Akhirnya Rick marah, dan ingin semuanya mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan mobilnya. Karena semua tampak bingung tidak menemukan sebuah ide, Des mulai berbicara. Dia mengusulkan untuk memisahkan pengait antara roda depan dan belakang. Walaupun mudah tergelincir, kecepatannya akan naik drastis. Semua tergantung si pembalap untuk bisa mengendalikannya. Mau tidak mau mereka menerima rencana itu, dan mempertaruhkan segalanya di balapan kali ini. Tanpa disangka, berkat perubahan itu Lerion bisa sampai di posisi 3. Walaupun banyak kesalahan, dia bisa menahan pembalap di belakangnya. Usahanya berhasil dan akhirnya untuk pertama kalinya mereka finish di posisi 3 sehingga bisa menaiki podium. Tentu anggota timnya sangat senang sambil melihat perayaannya. Sayangnya lagi-lagi Des dilarang masuk walaupun sudah menggunakan tanda pengenal timnya. Untung saja salah satu teman mekaniknya ada di sana, dan memarahi penjaga tersebut. Di podium, Lerion senang dengan kemenangan ini. Namun walaupun semua ini karena ide dari Des, dia masih tidak menganggapnya. Rick dan para mekanik sadar dan mencoba menghiburnya. Namun masalah belum berakhir, karena mobil ini lagi-lagi harus diperbaiki. Sialnya mekanik yang sering mengetes mobilnya, mengalami luka di tangannya. Tidak ada pilihan lain, Rick menyuruh Des yang mengemudikannya. Ini merupakan pengalaman pertamanya, sehingga dia diberikan pengarahan. Karena semua berjalan lancar, Rick berniat mengujinya. Dia menyuruh Des untuk menaikkan kecepatannya bahkan sampai melompat. Sungguh tidak disangka, Des melakukannya dengan baik. Melihat itu, mereka ingin mengujinya lebih jauh lagi. Kali ini kecepatannya makin naik yang membuat Rick dan para mekanik memujinya. Lerion yang baru kembali dari pesta, dari jauh melihatnya. Tanpa pikir panjang dia mendekat dan memukul Des. Dia tidak terima mobil itu dipakai Des, yang hanyalah tukang bersih-bersih. Dia bahkan ingin keluar dari tim, apabila kejadian ini. Pagi harinya tim ini dibuat khawatir, karena Lerion belum sampai ke tempat balapan. Dan ketika sudah di sana, dia bahkan tidak merasa bersalah. Rick mencium bau alkohol dan dipastikan bahwa Lerion masih mabuk. Walaupun dimarahi, Lerion malah makin meremahkannya. Sudah tidak bisa menahannya lagi, akhirnya Rick memukulnya. Dia sudah tidak kuat dengan kelakuannya, kemudian memecatnya. Melihat tim ini sudah tidak memiliki pembalap, kepala kru yang selalu melindungi Lerion juga mengundurkan diri. Karena semua pengganggu sudah pergi, Rick bisa memulai timnya dari awal. Dia menyuruh Des untuk menjadi pembalapnya. Mereka sudah tidak peduli menang atau kalah, yang penting bisa menyelesaikan balapannya. Keputusan yang mendadak ini, tentu membuat Des tampak grogi. Namun dia tetap harus melakukan karena sudah diberikan kepercayaan. Karena melewatkan kualifikasi, Des mulai dari posisi terakhir. Umurnya yang masih 17 tahun, membuatnya menjadi pembalap termuda. Semua sudah bersiap dan balapan pun dimulai. Berbeda dengan latihannya, kali ini suasananya sangat liar. Dengan cipratan tanah pandangannya seringkali terganggu. Inilah suasana yang harus ia jalani, ketika ingin menjadi pembalap di sini. Rick terus memberikan arahan untuk bisa menyalip pembalap di depannya. Namun tidak semudah itu dia bisa lolos, karena pembalap sebelumnya mulai kembali memojokkannya. Beruntung benturan itu tidak membuat mobilnya rusak dan bisa melanjutkan balapan. Bagi seorang pemula, pengalaman seperti ini sangatlah berharga. Karena sudah sampai lap terakhir, tidak ada lagi yang perlu ditargetkan. Rick hanya menyuruh Des untuk melakukan sama seperti saat latihan. Dia mengendalikan dengan baik dan bisa finish tanpa menghancurkan mobilnya. Walaupun berada di posisi terakhir, timnya kagum dia bisa melalui semua ini. Tiba-tiba mereka mendengar pengumuman bahwa lap tercepat hari ini dilakukan Des pada lap terakhir. Semua nampak terkejut dan mulai percaya akan potensi yang ada pada dirinya. Berapa hari kemudian, ketika waktu kosong, Des ingin mengunjungi adiknya. Saat ini dia diasuh oleh sebuah keluarga yang baik. Melihat kakaknya datang, tanya sangat senang.
Mereka kemudian menghabiskan waktunya bersama-sama. Di tempat itu tiba-tiba dia melihat Lexi yang mencarinya. Tanpa memberitahu yang lain, Des mendatanginya. Lexi mengatakan bahwa Serp marah karena tidak bisa menemukannya. Dia memukul wajahnya untuk memberikan peringatan agar Des segera menemuinya. Tentu Des tidak mau menanggapi karena dia sudah mendapatkan kehidupan barunya. Untuk membiasakan diri dengan lintasan tanah, Rick mulai melatihnya. Karena semuanya tidak bisa instan, dalam balapan selanjutnya Des melakukan kesalahan. Dia harus terus melatih keseimbangannya dan jalan termudah adalah dengan menggunakan motor. Berkali-kali gagal, Des terus mengulang dan mengulang. Kehidupannya kini lebih baik, terutama karena dia bisa membahagiakan adiknya. Glenda dan Lexi ikut menemaninya, dan bersenang-senang bersama. Tidak sengaja Glenda melihat Des keluar, sehingga merasa curiga. Di gedung sebelahnya, ternyata Des menemui Serp. Dia ingin memberitahu bahwa Des sudah tidak mencuri, dan ia ingin memulai kehidupan yang baru. Mendengar itu Serp tampak tidak puas, sehingga merencanakan sesuatu. Glenda yang mengintip, akhirnya tahu masalah dari Des. Apalagi setelah mendengar semua cerita darinya, dia lebih baik merahasiakannya dari Rick. Saat ini Des ingin serius dengan karir balapannya. Sampai-sampai dia mendesain sendiri mobil yang diinginkan, dan mekaniknya nampak antusias. Rick mendengar percakapan itu, dan mendukung apa yang ia lakukan. Tidak seperti Lerion yang hanya selalu menyuruh, para mekanik bahkan terkesan dengan Des, karena dia mau ikut membantu pekerjaannya. Pada balapan seri ke-14, Des sudah memakai mobil modifikasinya. Kemampuannya bisa maksimal, sehingga bisa sampai di posisi 3. Dua pembalap di depannya terlalu jauh. Karena itu dia harus fokus pada pembalap di belakang yang sudah mendekatinya. Berkat latihannya, dia tidak mudah goyah dan terus mempertahankan posisinya. Kemajuannya sangat pesat bahkan sudah menyamai pembalap profesional lainnya. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Des berhasil finish di posisi 3. Dengan begitu dia ikut naik ke podium bersama para juara. Namanya mulai dikenal tentu bersama dengan tim yang sekarang semakin solid. Di balapan berikutnya penampilannya semakin baik, bahkan bisa finish di posisi 2. Mereka mulai mendapatkan hasil dari kerja kerasnya. Dan kini Des sudah memiliki penggemarnya sendiri. Malamnya Glenda masih berada di bengkel untuk membereskan berkas milik Rick. Tiba-tiba segerombolan orang masuk ke sana, dan mulai merusak semua yang ada. Karena takut, Glenda langsung bersembunyi di dalam. Beruntung salah seorang yang masuk ke sana, tidak sempat untuk mengecek seluruh ruangannya. Mengira semua sudah pergi, Glenda mencoba melihat keluar. Bertepatan dengan molotov yang dilempar ke arah mobil depannya. Akibat ledakan itu, Glenda dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawanya tertolong, namun wajahnya terkena luka bakar akibat ledakan itu. Des yang menunggu di luar, menyadari bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Serp. Tidak ingin masalah menjadi lebih panjang, akhirnya dia memberitahukannya. Rick yang pikirannya masih kalut, marah dan menyalahkan Des atas apa yang terjadi pada istrinya. Tanpa pikir panjang dia pun langsung mengusirnya. Semua mimpinya sudah hancur gara-gara masa lalu yang tidak bisa lepas darinya. Tidak ada jalan lain, Des pun menyerah dan menemui Serp. Dia hanya mau membantunya satu kali, dan setelah itu akan berhenti. Seperti dahulu, Lexi membantunya dalam aksinya kali ini. Mobil targetnya sudah terlihat dan Lexi bertugas untuk mencuri kuncinya. Semua berjalan lancar, sehingga Des bisa mengantarkannya tanpa hambatan. Sesuai kesepakatan, misi ini selesai kemudian Des ingin pergi. Sayangnya Serp mengingkari janjinya, dan ingin melenyapkannya saat ini juga. Tiba-tiba polisi muncul dan sudah mengepung mereka semua. Des ingin melarikan diri, namun akhirnya tertangkap juga. Dia pun langsung dibawa kepada Kapten Freeman. Ternyata pada misi kali ini Des bekerja sama dengannya. Dia sengaja menjebak Serp dan tidak ingin orang lain menjadi korbannya lagi. Karena ikut membantu kepolisian, Freeman pun langsung melepaskannya. Di tempat lain, Glenda akhirnya sadar. Sekarang hanya dia yang Rick miliki, karena mobilnya untuk balapan sudah habis terbakar. Dia hanya bisa menemani Glenda, dan putus asa dengan masa depannya. Para mekanik yang ada di garasi memeriksa, sekiranya ada yang masih bisa digunakan. Tidak bisa bekerja sendiri, kali ini Des membutuhkan bantuan dari semua temannya, yaitu para lulusan Next Generators. Rick pun diberikan pesan untuk segera pergi ke sana. Dia tidak akan percaya dengan apa yang akan dilihatnya. Kapten Freeman muncul dan memberitahukan semuanya. Mereka adalah lulusan Next Generator,
yang ada di sini karena permintaan dari Des. Dan tujuannya adalah membangun ulang mobil ini agar bisa digunakan untuk balapan. Walaupun musim sudah berakhir, masih ada satu balapan, yaitu Challenge Cup. Mereka bisa memanfaatkan balapan itu untuk mencari sponsor musim berikutnya. Dan semua barang yang digunakan untuk memperbaiki mobil ini, berkat koneksi yang dimiliki Freeman. Dia membawa Rick dan memperkenalkannya. Mereka dahulu juga sponsor dari Next Generators. Melihatnya mau memberikan sponsor dalam satu balapan ini, membuat Rick sangat berterima kasih padanya. Hari yang sudah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Glenda sampai datang ke sana menemui suaminya yang sudah kembali bangkit. Semua berkat bantuan dari Des, beserta teman-temannya. Tentu dia akan mengerahkan kemampuan terbaiknya demi dirinya sendiri dan tim ini. Tanpa disangka, mantan pembalapnya yaitu Lerion, kini berada di tim lain bersama kepala krunya dahulu. Semua mobil sudah berada di lintasan untuk bersiap. Para penonton juga sudah memadati tribun dan tidak sabar untuk melihatnya. Berdasarkan kualifikasi, Des berada di urutan keempat, di depan Lerion. Sekarang dia tidak perlu menahan diri seperti dahulu, dan akan menunjukkan kemampuannya. Ketika balapan dimulai, semua langsung tampil agresif. Des sempat membentur pembatas, sehingga posisinya turun. Semua pembalap saling melawan saingannya, bahkan banyak mobil yang terjungkal. Alhas, bendera kuning dikibarkan untuk membereskan itu semua. Dan ketika bendera hijau dikibarkan, semua langsung memacu mobilnya kembali. Kini Des sudah di belakang Lerion, dan bersiap untuk menyalipnya. Momen inilah yang dia tunggu untuk membuktikan siapa yang terbaik. Dengan cermat Des menemukan celah, sehingga berhasil menyalip dari sisi dalam. Pertarungan sengit juga terjadi di barisan depan. Namun sialnya kedua mobil berbenturan, dan tidak bisa melanjutkan balapan. Lagi-lagi bendera kuning dikibarkan, untuk membersihkan semuanya. Namun karena kejadian itu, otomatis Des naik ke posisi 3. Kesempatannya menjadi juara semakin terbuka dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Hari ini Dewi Fortuna bersama Des, karena pembalap di depannya tiba-tiba terlempar sendiri. Dengan ini akhirnya Des bisa langsung bersaing dengan juara musim ini, yang sekarang berada di posisi pertama. Semua tampak tegang melihat persaingan ini. Melihat celah yang lebar, Des mengambil kesempatan untuk menyalipnya. Ternyata itu adalah jebakan dan Des akhirnya tergelincir. Sialnya akibat benturan itu, mobilnya tidak mau menyala. Terlihat mobil panitia sudah bersiap untuk mengangkutnya. Des terus berusaha dan tidak ingin keluar. Beruntung mesinnya kembali menyala, dan dia siap melanjutkan balapan. Akibat kecelakaan itu, dia mundur ke posisi 4 dan harus mengejar ketertinggalannya. Namun kini mentalnya sudah kuat, sehingga dia bisa langsung menyalip pembalap di depannya. Tidak puas dengan posisi ini, Des terus memacu dan mengejar Lerion yang ada di depannya. Dengan agresif dia mencoba menempelnya. Dan ketika pandangannya teralihkan, dia kembali menyalip dari sisi dalam. Kini tinggal satu mobil yang harus dia lewati, dengan sisa satu lap. Menyadari celah di depan adalah tipuan seperti yang sebelumnya, Des tidak mengambilnya. Rick menyuruhnya menyalip di tempat yang tidak dia sangka, yaitu di tikungan terakhir. Rencana itu berhasil, dan Des akhirnya memimpin balapan itu sampai finish. Melihat itu semuanya kaget dan bersorak. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda usia 17 tahun bisa memenangkannya. Penantian panjang tim ini untuk meraih juara satu, akhirnya bisa terwujud. Semua bangga dengannya, tidak hanya karena menjadi juara, tetapi karena kehadirannya di tim ini. Dan itulah alur film kali ini. Semoga sobat semua menyukai video ini ya. Sampai jumpa. Hai Sob, kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang pemuda yang jago dalam game balap mobil simulator, yang tiba-tiba ikut serta dalam balapan mobil sungguhan. Pemuda itu bernama Jack. Dia adalah seorang maniak dalam game, terutama balap mobil simulator. Karena kemampuannya itu, dia berhasil menjadi top global dalam game tersebut, yang akhirnya membuatnya menjadi terkenal di media sosial. Namun, dunia online dengan dunia nyata sangatlah berbeda. Di dunia nyata, dia adalah sosok yang pemalu dan jarang bersosialisasi. Suatu hari dia ingin mencoba balapan sungguhan, yang tentunya balapan jalanan. Dia memakai mobil tipe A86, seperti tokoh utama di anime balapan kesayangannya. Terlalu malu,
Dia pun tidak berani menatap lawan tandingnya. Dari gerak-geriknya, terlihat sekali bahwa Jack sangatlah gugup. Dan ketika pertandingan dimulai, mereka berdua langsung tancap gas. Jack langsung mempraktekkan semua ilmunya dari game. Namun apa yang dibayangkan berbeda dengan kenyataan. Mobilnya menabrak gundukan tanah dan sampai terlempar seperti di film aksi. Semua orang di sana, dengan cepat langsung memeriksa keadaannya. Dan akhirnya, semua bisa melihat ekspresi mukanya yang memalukan. Info balapan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Jack berbohong bahwa orang itu bukan dia, dan dia sedang mengikuti tes balap formula pada hari itu. Di antara komentar yang ada, terdapat pujaan hatinya di masa sekolah dulu. Wanita itu bernama Lily, seorang wanita yang sangat cantik dan tentu saja populer. Berbeda dengan Jack, yang kadang hawa keberadaannya pun tidak disadari oleh orang lain. Hal itu membuat dia tidak percaya diri dan hanya berani memandangi Lily lewat akun media sosialnya. Lily sangat menyukai balapan dan berhasil menjuarai Liga Balap Go-Kart Nasional. Dari awal karirnya, dia dilatih oleh seorang pemilik klub balap, Lions Racing. Dan ketika pemilik itu meninggal, Lily memutuskan bergabung dengan timnya. Sekarang ini, Lions Racing dipegang oleh Chen, anak dari pemilik sebelumnya. Namun masa kejayaan klub tersebut sudah lewat. Jeffrey Lee, seorang pembalap senior yang turut membawa Lions Racing di puncak kejayaannya pun sudah melewati masanya. Apalagi seorang pembalap berbakat dari timnya yang bernama Jetsung, keluar dan bergabung dengan pesaingnya, yaitu tim Wolf Racing. Terdengar kabar bahwa ada konflik internal di antara mereka berdua. Hal itu membuat Jetsung tidak terima, dan akhirnya bergabung dengan rival timnya, untuk membalas perlakuan tersebut. Dan benar saja dia berhasil membuat tim Lions Racing terpuruk dan kehilangan sponsor satu persatu. Ajang balapan yang diikuti mereka adalah Liga Super Profesional Asia yang berlangsung sebanyak 6 seri. Karena paling senior, Jeffrey merasa semua tanggung jawab ada di pundaknya, dan dia mencoba untuk mengatur semuanya. Pada kualifikasi race pertama, dia ada di urutan start ketiga, di bawah tim milik Jetsung. Sedangkan Lily berada di urutan 7. Balapan pun dimulai. Semua memacu mobilnya dengan kencang. Dan yang tiba-tiba menarik perhatian adalah si pendatang baru, yaitu Lily. Dia dengan mudah berhasil menyalip pembalap satu persatu. Dan akhirnya dia sampai juga di belakang posisi Jeffrey. Namun sialnya, persneling mobil milik Jeffrey mengalami kendala yang membuatnya melambat. Chen menyuruh agar Lily mendahuluinya, namun Jeffrey menolak. Dia beranggapan pemimpinlah yang harus selalu di depan. Namun semakin lama jarak mereka dengan tim Wolf semakin jauh. Lily yang gerah pun tidak mau mengikuti perintah Jeffrey, dan berinisiatif mendahuluinya. Jeffrey yang marah pun tidak mau memberinya jalan dan tetap pada egonya. Mereka berdua bersaing dengan sangat sengit. Sialnya mobil Lily kehilangan keseimbangan dan menabrak pembatas. Hal tersebut membuat tulang tangannya mengalami keretakan, dan harus beristirahat selama 3 bulan. Jeffrey dan keluarganya pun datang untuk menjenguknya. Namun suasana di sana menjadi sedikit canggung. Dia tidak merasa bersalah, dan akhirnya membuat mereka berdua berdebat. Dan akhirnya Chen yang berada di sana, mencoba untuk menenangkan keadaan. Mereka kekurangan pembalap, karena Lily cedera. Selain itu, saat ini sama sekali tidak ada pihak yang mau memberikan sponsor. Dia mengusulkan untuk merekrut pembalap dari game simulasi mobil. Dan ada perusahaan game yang bersedia memberikan sponsor apabila hal itu terlaksana. Jeffrey dengan tegas menolak, karena mereka tidak memiliki pengalaman nyata di dunia balap sungguhan. Pusing dengan masalah itu, tiba-tiba Lily teringat sesuatu. Dia teringat dengan teman lamanya yang bernama Jack. Selain jago dalam game balap mobil simulator, Jack juga pernah mencoba balapan formula. Lily pun langsung mengirimkan pesan chat pada Jack. Melihat pujaan hatinya memberinya pesan, hatinya berbunga-bunga dan mulai membayangkan indahnya surga. Dengan alasan pernah mencoba balap formula, Lily mengajaknya untuk mengikuti seleksi pembalap yang diadakan oleh timnya. Tentu saja Jack bingung dan tidak tahu harus membalas apa. Dia ingin mengklarifikasi kebohongan tersebut, namun takut membuat Lily marah. Dan akhirnya dia diam saja. Tidak menyerah, Lily membuka buku tahunan sekolah untuk mencari alamat Jack. Mengetahui tiba-tiba Lily sudah berada di belakangnya, Jack panik. Saat itu juga, Lily langsung membawanya ke bengkel milik timnya. Jack yang sangat pemalu dan penurut pun, mau tidak mau mengikutinya. Merasa tidak enak dengan kesalahpahaman itu, Jack ingin mengatakan kebenarannya.
Dia tidak tega membuat Lily bersedih, alhasil Jack menyetujuinya dan terus berpura-pura dengan kebohongannya. Akhirnya dia sudah berada di lokasi seleksi, bersama dengan pembalap yang sama sepertinya. Lily pun mengenalkannya pada seluruh rekan tim. Dengan muka groginya, Jack mencoba untuk tetap tenang. Apalagi dia bertemu dengan Jeffrey, yang terlihat tidak menyukainya. Seleksi pun dimulai. Semuanya terdiam tidak percaya dan di luar bayangan mereka. Jack mengemudi dengan sangat buruk bahkan seperti baru pertama kali mengendarai mobil. Di setiap belokan, dia seperti hampir pingsan. Akhirnya dia tidak kuat dan muntah. Jack ingin menyerah, namun dengan bujuk rayuan Lily, dia mencobanya lagi. Demi seseorang yang dia sukai, cobaan terberat pun akan dia hadapi. Mukanya sudah tidak karuan, tapi dia terus memaksakan diri. Dan sungguh ajaib, kali ini dia bisa mengendarainya lebih baik. Makin lama, Jack menemukan ritme yang sesuai dengan mobil tersebut. Semuanya melihat Jack memiliki potensi sebagai pembalap sungguhan. Dan karena itu, dia diterima. Saatnya bagi Jack mencoba mobil yang akan dipakainya. Sangat berbeda sekali dengan game, handling kendaraan tersebut sangat berat dan susah dikontrol. Jeffrey pun tidak mau berharap lebih dari Jack. Egonya mengatakan bahwa dia sendirilah yang harus membawa timnya meraih juara. Tiba-tiba pandangan Jeffrey menjadi kabur. Dia menyadari bahwa matanya memiliki masalah. Dan benar melihat kondisinya, Jeffrey disarankan untuk pensiun sebagai pembalap. Demi hidupnya, dan demi keluarganya. Di lain tempat, Lily yang curiga dengan tingkah Jack saat uji coba, mulai menelusuri rekam jejaknya. Akhirnya dia menyadari bahwa Jack berbohong soal mengikuti balap formula. Dia pun marah kepada Jack. Di sana, akhirnya Jack memberitahukan semuanya. Daripada terjadi masalah yang lebih buruk, Jack memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun apabila dia keluar, sponsornya juga akan keluar dari tim. Dan tentunya Lily tidak mau itu terjadi. Dia memberikan Jack satu kesempatan. Demi membuatnya menjadi pembalap sungguhan, Lily akhirnya melatihnya, baik fisik maupun teknik. Sampai-sampai dia harus memakai mobil pribadinya untuk mengejarnya. Siksaan yang bertubi-tubi itu, bahkan membuat Jack sulit untuk makan. Namun mau tidak mau dia harus terus melakukannya. Lily pun mencoba mengamatinya, ketika balapan menggunakan game simulator. Dalam game, dia sangat jago. Namun di dunia nyata seakan-akan kemampuan itu hilang. Dia berusaha mencari penyebabnya. Dan akhirnya sesi kualifikasi Liga Super Profesional Asia seri kedua pun dimulai. Ketika di lintasan kelakuan Jack hampir membuat pembalap lain mengalami kecelakaan. Karena penampilannya yang buruk, dia berada di urutan terakhir pada saat balapan sebenarnya. Ketika melihat dua SPG menutup telinganya karena bising, Lily menyadari sesuatu. Jack adalah orang awam di dunia balapan. Oleh karena itu dia tidak terbiasa dengan suara bising kendaraan yang dimana itu tidak ada di game simulator. Solusinya Lily memberikannya penutup telinga, yang mungkin akan membuat Jack lebih tenang ketika di lintasan. Race pun akhirnya dimulai. Jack yang memakai penutup telinga, mulai menemukan sentuhannya kembali. Dia seperti balapan pada game simulator mobil. Dari posisi paling belakang, dia menyalip pembalap satu persatu. Seperti orang yang berbeda, dia sangat cepat dan selalu menemukan celah untuk terus ke depan. Bahkan dia pun menyelip Jeffrey, rekan timnya sendiri. Sekarang ini tinggal Jetsung yang berada di depannya. Tanpa diduga dia menyalip Jetsung dari sisi luar. Dan akhirnya Jack berhasil finish di peringkat pertama. Dengan poin ini akan memperbesar peluang bagi mereka untuk memperebutkan gelar juara musim ini. Berkat penampilannya yang spektakuler, dia mendapatkan penghargaan. Suatu gelar yang sangat langka, yaitu gelar bagi yang start dari posisi terakhir, dan berhasil finish di posisi pertama. Melihat prestasi dari Jack, Lily pun terdiam. Dia berharap agar cederanya cepat sembuh. Jack menyadari bahwa Lily sangat menginginkan untuk balapan lagi. Malamnya, dia mendatangi rumah Lily. Di sana dia menyuruh Lily untuk menyetir. Dengan bantuannya untuk memindahkan persneling, Lily pun dapat kembali merasakan sensasi dalam mengemudi. Dia terlihat bahagia, dan suasana hatinya kembali membaik. Selain Lily, Jeffrey juga sedang memikirkan masa depannya. Terlintas kenangan masa lalunya, awal karirnya dalam dunia balap. Dan sekarang dia sudah mendapatkan banyak hal. Dia sadar kemampuannya sudah menurun, dan dia ingin mundur dari dunia balap. Namun istrinya berkata, untuk memenangkan balapan tidak harus bekerja sendiri. Apabila bekerja sama secara tim,
hasilnya pun akan lebih maksimal. Berkat itu, dia menemukan suatu cara untuk bangkit dari keterpurukan. Race ketiga Liga Super Profesional Asia pun berlangsung. Balapan ini berlangsung di cuaca yang sangat panas. Jeffrey dan Jack pun masih terus berusaha mengejar posisi. Tiba-tiba, insting dari Jeffrey menyuruhnya untuk mengganti ban basah. Tentunya semua heran, namun semua kru mengikutinya termasuk juga dengan Jack. Dan benar saja, tanpa ada peringatan tiba-tiba hujan turun dengan deras. Pengalaman Jeffrey bertahun-tahun mengamati cuaca selama balapan, sudah seperti pawang hujan. Karena selangkah di depan, dengan mudah tim Lions Racing mengejar posisi 1. Jeffrey juga mengajarkan Jack untuk saling menarik mobilnya, memanfaatkan tekanan aerodinamis yang ada. Dengan itu, kecepatan mereka dapat lebih tinggi dari biasanya. Tidak mau menyerahkan posisinya, Jetsung nekat tidak mengganti bannya. Namun keputusan itu malah membuatnya kesulitan dalam mengendalikan mobilnya. Dan akhirnya, kedua pembalap Lions Racing menyelipnya. Sebelum garis finish, Jeffrey menambah kecepatannya, dan berhasil mendapatkan posisi pertama. Hal itu membuktikan bahwa Jeffrey masih memiliki kemampuan. Dan kali ini dia memanfaatkan kerjasama dengan seluruh timnya. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Jetsung yang sudah mengetahui rahasia Jack, langsung mengumumkan ke publik. Semua cerita pengalamannya dengan formula adalah palsu. Sponsor game yang sudah mendukungnya pun, akhirnya mengundurkan diri. Chen tampak bingung, dan tidak memiliki solusi lagi. Hal itu membuat semua pikiran menjadi tidak jernih. Yang akhirnya membuat Jeffrey dan Chen pun bertengkar. Karena emosi, Jeffrey nekat membeli tim ini, dan kemudian mengusir Chen. Dia membeli Lions Racing dengan menggunakan seluruh tabungannya. Tentu saja hal itu membuat istrinya marah. Hari pertama Jeffrey sebagai pemilik Lions Racing, sama dengan hari di mana tangan Lily sembuh. Karena memiliki dua pembalap hebat di tim, dia menyerahkan balapan kepada Jack dan Lily. Sedangkan dia akan mengatur seluruh strategi dari balik layar. Semua itu dia lakukan demi keberhasilan klub. Berkali-kali secara sembunyi, Jetsung menawari Lily untuk pindah. Namun tentu saja dia tolak. Dia sudah mendapatkan tempatnya di Lions Racing, dan akan fokus memenangkan kompetisi. Di dalam kantor, Jeffrey baru mengetahui ternyata urusan manajemen memang rumit. Seperti yang dikatakan Chen, neraca keuangannya sudah tidak karuan. Di sana Jeffrey mulai menyesal telah mengusir Chen. Dengan lapang dada, dia mengunjungi rumah Chen. Ternyata dia hanya tinggal di dalam sebuah kapal, karena rumahnya sudah lama dia jual untuk membantu keuangan tim. Jeffrey merasa sangat menyesal atas perbuatannya. Dia pun mengajak Chen untuk bergabung kembali ke dalam timnya. Tentu saja Chen bersedia, karena memang dari awal dia sudah menganggap klub adalah keluarganya. Kemudian mereka mendatangi perusahaan game sebelumnya untuk menawarkannya kerjasama yang baru. Mereka percaya diri karena memiliki dua pembalap muda berbakat yang mungkin bisa mengukir sejarah. Dan akhirnya, perusahaan itu bersedia kembali menjadi sponsornya. Namun dengan sebuah syarat, pembalap yang harus tampil adalah Jeffrey dan Jack. Karena sebelumnya mereka mendapatkan perhatian lebih dari penonton yang tentunya juga akan menguntungkan sponsor. Lily yang mendengar keputusan itu, merasa dikhianati. Jeffrey pun sadar bahwa itu adalah kesalahannya. Namun keputusan harus dibuat untuk keberlangsungan klub. Emosi Lily sudah tidak terbendung lagi. Dengan pikiran yang masih panas, dia mendatangi tim Wolves Racing dan menerima tawarannya untuk bergabung. Esok harinya perpindahan Lily pun langsung diumumkan di media. Tentu saja Jack kaget dan mendatanginya. Setelah mengetahui alasannya tentu saja dia marah atas keputusan dari klub. Jeffrey sadar bahwa Jack sangat mempedulikan Lily. Dan untuk memastikan Lily baik-baik saja di sirkuit, dia juga harus berada di sana sebagai pembalap. Karena kita tahu Jetsung adalah orang yang licik dan dapat mengorbankan apa saja. Sekarang ini dua orang yang selalu bersama akan menjadi musuh di lapangan. Race keempat Liga Super Profesional Asia pun berlangsung. Semua sudah bersiap. Ternyata dari awal, Lily ingin meraih gelar untuk dirinya sendiri. Dia tidak menuruti perintah Jetsung, dan malah mengejarnya. Jack yang menyadari emosi Lily, mencoba menahannya. Namun Jetsung memang berniat jahat untuk mencelakai mereka. Dan akhirnya mobil Jack kehilangan kendali.
Sialnya Jeffrey tidak siap menghindar dan akhirnya terpental. Ketakutan dari semua pembalap akhirnya terjadi. Jeffrey sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun sampai detik ini, dia masih dalam keadaan koma. Mental dari Jack sudah tidak kuat. Baginya, dunia nyata penuh dengan kesedihan. Dia kembali bermain game, dunia di mana dia tidak merasakan sakit, bahkan kematian. Lily sangat menyesali perbuatannya. Hanya karena emosinya semata, semuanya menjadi berantakan. Dia ingin memperbaiki semuanya. Dan dia akan membawa harapan dari Jeffrey untuk membuat Lions Racing menjadi juara musim ini. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dia membutuhkan bantuan dari Jack. Namun gara-gara kecelakaan itu, Jack sudah kehilangan minatnya. Dan akhirnya, Lily berjuang sendiri. Pada race kelima, Jitsung menjadi juaranya. Sedangkan Lily, dia tergelincir dan tidak finish. Walaupun kalah, Lily terus berlatih dan mengasah kemampuannya. Jack pun penasaran kenapa Lily terus balapan padahal sudah kalah berkali-kali. Bahkan resikonya adalah kematian. Untuk mencari jawabannya, dia pun mencoba bertanding balap liar dengan orang yang dulu pernah dia tantang. Untungnya orang itu baik dan mengajaknya masuk ke mobilnya. Di sana Jack menceritakan kegelisahannya. Orang itu berkata, setiap orang memiliki alasannya masing-masing untuk balapan. Fokuslah pada alasanmu sendiri dan perjuangkan. Akhirnya Jack sadar, alasannya untuk terus balapan adalah untuk Lily. Seorang wanita yang berharga baginya, dan selalu ingin dia bahagiakan. Baginya, alasan itu sudah cukup untuk membuatnya kembali ke dunia balap. Race terakhir, race ke-6 di ajang balapan Liga Super Profesional Asia, akhirnya berlangsung. Pemenang di race ini akan menentukan juara pada ajang balap musim ini. Semua penonton dari penjuru daerah pun menonton race tersebut. Lily akan start dari posisi 2, sedangkan Jack dari posisi tengah. Lily mengawali start dengan bagus, dan berhasil mengikuti Jetsung. Harapan dari tim, dan tentunya harapan dari Jeffrey, akan dia bawa untuk menjadi juara. Sedangkan Jack, dia masih terlihat lambat di belakang. Tekad Lily sangat kuat untuk bersaing dengan Jetsung. Namun dia dihalangi oleh rekan lain dari tim Wolf yang hampir membuatnya kecelakaan. Melihat Lily tersebut, Jack mengingat kembali tujuannya balapan. Akhirnya kemampuan dari Jack keluar. Dia harus mengejar Lily dan menyelamatkannya. Di momen itu, Jack mengutarakan seluruh isi hatinya. Dan karena mengejarnya, dia menjadi orang yang lebih baik. Jack sadar dirinya bukanlah pahlawan. Namun kalau dia tidak bertindak, Lily hanya akan semakin menjauh darinya. Lily yang mendengar itu pun merasa terharu. Sekarang ini, perasaan mereka sudah menjadi satu dan memiliki tujuan yang sama, yaitu memenangkan kejuaraan. Melihat tim Lions Racing bangkit, Jetsung meninggalkan rekannya dan melesat sendiri. Dengan mudah Jack dan Lily melewati rekan Jetsung tersebut. Dan kali ini, target mereka sudah di depan mata. Lily berhasil menyalipnya, namun Jetsung yang licik berhasil menahan Jack. Semua sudah paham, Jetsung akan melakukan segalanya untuk menang. Namun, Jack sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Ketika Jetsung ingin menabraknya, dia mendadak mengerem, yang akhirnya membuat Jetsung menghantam pagar. Pintu juara sudah di depan mata. Jack dan Lily terus memacu mobilnya dengan cepat. Dengan finishnya mereka di posisi 1 dan 2, membuat Lions Racing menjadi pemenang di kejuaraan musim ini. Setiap orang memiliki impian yang berbeda, namun jika tidak berani mengambil langkah pertama kamu mungkin tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya. Dan itulah rangkuman dari film ini. Terima kasih sudah menonton.